Ratusan desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Sebagian pernah dikenal sebagai titik masuk perambahan hutan. Namun di desa Pesanguan, Lampung, para mantan perambah justru berbalik menjadi penjaga hutan. Bahkan mereka hidup dan bisa menikmati hasil kebun di hutan penyangga. Di antaranya adalah petai. Desa Pesanguan terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kecamatan Pematang Sawah, perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4. Untuk melanjutkan perjalanan ke desa, tim mengganti kendaraan menggunakan ojek sepeda motor modifikasi khusus. Beruntung, kami naik ke desa ini pada saat musim kemarau, sehingga kami hanya perlu menghadapi debu selama perjalanan, bukan lumpur basah. Akhirnya alhamdulillah setelah melintasi beberapa level tingkat kesulitan jalan, tapi alhamdulillah kita di musim kemarau ya, bukan musim hujan, jadi nggak terlalu parah. Tapi apapun dan bagaimanapun ini inilah Desa Pesanguan. Awalnya kami saya datang ke sini itu tahun 2001. Pada tahun itu juga itu ada perambahan. Kita juga ikut membuka kawasan di situ. Dulu, Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana. Karena pernah juga waktu itu tahun 96-97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu. Ketika amarah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat hutan yang dapat menyokong kehidupan. Bahkan, tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesanguan. Tidak ada lagi rasa lapar, karena hasil kebun di hutan penyangga yang mereka rawat telah memberikan lebih dari yang mereka butuhkan. Lagi masak apa ini? Ini masak teh, Pak. Lagi apa ini? Mau disambel ya. Apa aja bumbunya? Ini bumbunya gambang sama bawang sama ini cabai sama garam. Alhamdulillah Pak, senang ya, untuk kebutuhan sehari-hari nggak kurang ya, untuk ya menuntutkan ilmu anak-anak, untuk tambah sama saudara ada hajatan itu ya, alhamdulillah Mas, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah nih, dari hutan sampai rumah buat lauk. Ada jengkol, ada pete. Nih masih seger ya Mas? Seger. Masih seger. Baru metik dari Jadi batang. manfaatnya nggak cuma buat ekonomi, buat masyarakat, tapi juga buat perut. Kita coba ya. Cocol. Nih katanya sambal di Lampung nih mantap nih. Pakai nasi aja. Seger banget. Gurih. Udah deh. Nggak ada yang bisa lebih mantap dari sini.
Ini bukan hutan kuliner, kita cobain hasil dari hutan masyarakat Pesanguan. Tidak hanya mengelola kebun di hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Haryanto dan warga Pesanguan juga mendapatkan manfaat dari komoditas lain seperti madu. Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri. Paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi tabungan, kita manen terus. Gitu. Pagar kawat duri ini dipasang untuk mengantisipasi masuknya beruang liar untuk mengoyak ternak, juga mengambil madu dan merusak sarang lebah. Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesanguan. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan, itu ya, termasuk Pesanguan, melindungi, mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan. Iya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air, dan udara di sekitar mereka. Juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa, dan hutan. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.